Kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 65. Aditya yang mendengar perkataan Bi Ijah. Ia pun segera melangkah menghampiri Clara. Sesampainya di depan pintu kamar, Aditya pun samar-samar mendengar tangisan Clara. Karena takut terjadi apa-apa dengan Clara, Aditya pun langsung membuka pintu tersebut. "Ra, kamu kenapa? Kok tiba-tiba nangis gitu?" ucap Aditya, sembari duduk di samping Clara. "Kamu kenapa? Kalau ada masalah ceritain dong, siapa tahu aku bisa bantu," ucap Aditya, mencoba menenangkan Clara. Sementara Clara mendengar ucapan Aditya, ia pun berkata, "Dit, besok aku mau balik dulu ke kota. Tapi aku janji kok, enggak lama-lama di sana." "Loh, kok tiba-tiba banget? Terus, tadi kenapa nangis? Apa kamu tidak merasa nyaman di sini?" Mendapat pertanyaan itu, Clara pun menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, Bukan itu Dit. Sebenarnya, niat saya balik ke kota untuk ngejual mobil aku, buat bayarin utang orang tuaku. Kalau tidak segera diselesaikan, bisa-bisa rumah keluargaku bakalan disita oleh bank." Mendengar penjelasan Clara, Aditya pun bergumam dalam hati. Kasihan si Clara, baru dipecat dari kerjaan, sudah dapat masalah lagi, gumam Aditya, lalu berkata, "Udah gini aja, kamu enggak usah jual mobil kamu, nanti hutangnya biar aku yang bayar, dengan catatan kamu harus kerja yang benar." Mendengar ucapan Aditya, spontan dan tanpa sadar, Clara pun langsung memeluk Aditya. "Makasih Dit. Aku janji, bakalan kerja yang serius, mau jadi apa aja aku mau," ucap Clara sambil terus memeluk Aditya. Sementara Bi Ijah yang melihat hal itu, beliau pun tersenyum-senyum sendiri. "Udah non, jangan dipeluk terus. Sana buruan makan, tuh udah ditungguin sama Den Niko, sama Pak Hendrik," ucap Bi Ijah. Karena ucapan Bi Ijah, Clara pun langsung buru-buru melepas pelukannya. Anu Dit, maaf refleks jadi enggak sengaja," ucap Clara. Namun saat itu, Aditya hanya mematung tak berkata apa-apa. Sebab, baru kali ini, ada wanita yang memeluknya selain dari Cindy. "Ya ampun Den, kok malah bingung, sana buruan, udah ditungguin tuh," ucap Bi Ijah, membuyarkan lamunan Aditya. "Oh iya Bi iya," sahut Aditya, lalu buru-buru berdiri. "Kok aku jadi gugup gini ya," gumam Aditya, sambil melangkah meninggalkan Clara. Bi Ijah yang melihat tingkah majikannya, ia pun berkata, "Loh Den, kok non Clara enggak diajak?" "Oh iya Bi lupa," sahut Aditya, lalu berkata pada Clara. "Ra, ayo." "Iya Dit," sahut Clara dengan tersipu malu. Setelah itu terlihat, mereka pun melangkah ke ruang makan. Singkat cerita, Aditya, Pak Hendrik, Niko dan Clara pun telah selesai menyantap menu makan siang yang disajikan oleh Bi Ijah. Terdengar saat itu, Aditya membuka percakapan. "Oh iya Om Hendrik, tadi katanya ada yang mau Om omongin sama saya." "Iya Tuan Muda. Sebenarnya, niat saya datang ke sini, selain untuk menjemput Tuan Muda, sekalian ingin membicarakan sesuatu dengan pemilik dari perkebunan Winata Farm, yang awalnya saya mengira bahwa pemilik perkebunan ini adalah Nak Niko." Mendengar ucapan Pak Hendrik, Niko pun berkata, "Oh bukan saya Om pemiliknya, melainkan Aditya lah, pemilik perkebunan dan usaha dengan nama Winata." "Iya Nak Niko, kalau saya tidak datang sendiri, sudahlah pasti sampai sekarang saya tidak akan mengetahui bahwa pengusaha muda yang sedang hangat diperbincangkan adalah Tuan Muda Aditya," sahut Pak Hendrik. Setelah itu Aditya pun berkata, "Pasti ada sesuatu hal yang penting, sampai-sampai Om datang langsung ke desa ini. Apa menyangkut usaha milik Papa?" "Iya Tuan Muda, ini menyangkut usaha milik ayah Tuan Muda," ucap Pak Hendrik, lalu melanjutkan kembali ucapannya.
Akhir-akhir ini, banyak yang ingin menghancurkan usaha milik ayah Tuan Muda dan Tuan Nakamoto. Mereka berusaha mendekati Nakniko, karena mereka menyangka bahwa pemilik usaha dengan nama Winata adalah Nakniko. Tapi yang sangat berambisi adalah Dika dan Pak Albert. Mereka berencana menemui Nakniko nanti pada saat peresmian departemen store. "Ah, si Dika nih, enggak ada kapok-kapoknya," ucap Niko, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Udah, Om tenang saja, nanti saat peresmian, saya enggak akan menemui mereka," ucap Niko. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Nanti biar aku sendiri yang temui Dika dan Pak Albert." Niko mendengar ucapan Aditya, ia pun terlihat sedikit kaget. "Tapi Dit, sudah pasti saat peresmian nanti, banyak awak media yang datang. Ditambah lagi, Papa kamu juga pasti akan hadir di sana. Apa kamu sudah siap menemui orang tuamu?" ucap Niko. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Nanti sesudah peresmian departemen store, kamu atur waktu dan tempat untuk menemui Dika dan Pak Albert. Saya ingin dengar sendiri, apa yang ingin mereka lakukan pada Papa dan Om Nakamoto," ucap Aditya. "Oke siap, nanti saya atur waktunya." Enggak kebayang, gimana ya wajah si Dika, kalau tahu orang yang ingin mereka ajak kerja sama adalah kamu, sahut Niko dengan sedikit tertawa. Setelah itu terdengar, Pak Hendrik kembali berkata, "Oh ya Tuan Muda, apa Tuan Muda bersedia untuk pulang bersama saya? Sebelumnya, saya minta maaf. Kalau soal itu, saya belum bisa Om. Sebab, apa yang saya harapkan belum tercapai. Nanti, kalau semua planningku udah terrealisasi, dengan sendirinya saya akan pulang," sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Hendrik pun kembali berkata, "Okelah kalau itu yang Tuan Muda inginkan. Tapi, kalau seandainya Tuan Muda bersedia, saya ingin meminta bantuan Tuan Muda untuk menyelidiki kejanggalan di salah satu resort milik Papa Tuan Muda." "Kejanggalan gimana Om?" tanya Aditya. "Saya curiga, ada permainan curang yang dilakukan oleh manajer resort. Sebab, baru beberapa bulan diangkat jadi manajer, dia sudah bisa membeli rumah mewah dan beberapa mobil. Kalau dihitung, harga semua aset yang dibelinya, masih jauh dari total gaji bulanan dan bonus Gono gini," ungkap Pak Hendrik. Setelah mendengar penuturan Pak Hendrik, Aditya pun berkata, "Sepertinya, saya tidak bisa kalau untuk waktu dekat. Karena saya harus mengarahkan Clara dan karyawan yang lain, untuk mengelola kebun anggur yang baru dibeli," ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Om kasih saya waktu 1 bulan ya, kalau Clara sudah bisa mengurus perkebunan itu, saya akan langsung menghubungi Om Hendrik." Mendengar hal itu, Clara yang dari tadi hanya diam. Ia pun angkat bicara, 1 bulan Dit. Enggak mungkinlah, dalam waktu sesingkat itu, saya bisa mengurus perkebunan seluas itu. Ini aku mulai dari nol loh Dit. Aku ini bukan kamu loh, aku enggak punya basic sedikit pun di bidang pertanian. Mana bisa dalam waktu sesingkat itu aku udah bisa," protes Clara. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode berikutnya.